Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Starlet Isfam si merah saya ini. Seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan membahas tentang setting karburator. Kita sharing-sharing aja ya. Maksudnya gini ya, bukan saya maksud menggurui ataupun apa. Jadi nanti yang lebih paham mohon saya dikasih tip-tipnya dan saran-sarannya, atau saya diarahkan ke jalur yang benar gitu. Jadi untuk sharing-sharing aja. Oke, masalah mesin saya kemarin ini itu goyang. Jadi mungkin kesalahan saya di pengaturan angin-angin. Soalnya kemarin itu angin-anginnya kurang, entah gimana. Saya juga pertama kali belum paham tentang setting karburator si merah ini. Jadi saya iseng-iseng tanya di grup Starlet Kota Indonesia, dan saya dikasih solusinya dan dikasih paham. Akhirnya saya terapkan dan alhasil mesin anteng. Bentar, kameranya agak ketinggian. Oke. Ini adalah contoh karburatornya ya. Maaf, ini bukan karburator dari bawaan Starlet, tapi ini sama. Menurut saya ini sama, ini punyanya Kijang. Jadi dari segi lubang ini sama, terus fungsi-fungsinya ini sama semua. Kalau yang ini saya kurang tahu ini fungsinya apa. Selain ini fungsinya sama semua. Jadi mungkin teman-teman yang karbunya sudah error atau gimana, ini bisa sebagai solusi substitusinya ya, sama. Jadi nanti bisa disetting, diiritkan atau gimana, nanti yang paham mungkin diganti spuyernya atau yang mananya, itu sama ini. Jadi begini ya, untuk setting karburator, jadi kita cek dulu semua komponen-komponen yang ada di sini apakah normal semua apa tidak. Pelatuk gas dan akselerasi itu yang biasa saya sebut kecerutan ini. Jadi ada yang bilang manuk-manukan atau apa, ada yang bilang begitu. Terus lubang hisap dari yang dapat dari kedelco, semuanya harus kita cek dulu. Jadi intinya semua lubang yang ada di karburator ini tidak ada yang meniup, semuanya menghisap. Jadi untuk mengetes bahwa ini tersumbat apa tidak, tinggal ditiup aja. Kalau ditiup tembus ke entah di sini atau di lubang bawah sini, nah itu lubang sini, itu berarti normal. Oke, jadi normal. Terus yang kedua, kita cek juga untuk solenoid ya, ini namanya. Ini solenoid. Cara pengecekannya mudah. Jadi ini dicopot aja pakai kunci ukuran berapa kemarin? 14, kalau enggak 14 12 ya. Kalau enggak 14 12. Kita pakai kunci. Nah, setelah kita copot, ini kan kalau di Starlet kan kabelnya satu, sama Kijang juga satu. Jadi yang kabel ini masuk ke plus, terus yang bodinya ini ke main. Jadi nanti aktif atau enggaknya nanti ada suara tek. Kalau kita pas tempel tek. Kalau kita lepas tek. Itu mungkin itu di dalamnya itu buka nutup gitu atau gimana ya. Kemarin kurang saya perhatikan. Jadi yang ini saya tes ternyata normal. Yang punyanya itu juga normal. Kemarin mau saya kanibal, ini saya masukin ke situ, ternyata itu juga normal gitu. Oke, setelah itu semua beres, satu lagi ya, yang harus kita cermati di karburator Starlet ini juga sama. Di Starlet itu baut yang ini di dalam ini ada baut kan, ini ada lubangnya. Jadi kalau yang punya Kijang kan nggak ada lubangnya, jadi langsung masuknya ke sini sebelum lubang. Kalau yang di Starlet kemarin mau saya buka ternyata susah, mungkin harus pakai dragger truck atau gimana, saya kurang paham. Ininya kemarin mau saya ambil dan saya pakai di Starlet. Soalnya yang punyanya saya itu, yang Starlet itu hisap untuk delconya itu bantet. Kalau yang ini kan enggak, ini normal. Soalnya kan ini sama ya, kitnya ini sama. Jadi kemarin saya kanibal, ternyata susah dicopot. Soalnya nggak punya obengnya yang bisa
Jadi mungkin besok-besok akan saya kanibalan, saya ambil ini, saya tempel di situ. Sampai mana nih lubang ini ya? Kalau di starlet itu tuh ini tuh ada coakannya, jadi ini nyowak gini. Nah, biasanya bengkel itu tidak tahu. Contohnya punya saya kemarin. Jadi ini tuh ditutup sama packing. Nah, ditutup sama packing. Jadi saat ada hisapan, ini tuh nggak ikut ke hisap. Mungkin itu yang nyebabin bumpet punya saya itu gara-gara kotor numpuk sampai keras mungkin. Jadi nggak bisa hanya hisap lagi. Nih contoh packingnya yang kemarin. Nah ini harusnya ini kan ada bekasnya ini. Nah, ini kan manjang kan. Nah, ini tuh harusnya lubang coak sama kayak lubang besar ini, coak lubang. Tapi yang ini enggak ditutup. Ini bekas headnya. Nah yang kemarin itu masangnya packing juga bocor. Ini buktinya, ini ya hitam. Yang ada yang atas masih coklat. Yang hitam ini berarti ada kebocoran. Gitu. Makanya di setting kemarin agak susah. Nah sebabnya juga ini. Jadi teman-teman nanti kalau pasang karburator usahakan jangan ada kebocoran. Itu satu ya. Terus biasanya di sela-sela ini kayak tuas-tuas ini itu udah mengalami kebocoran juga bisa. Makanya untuk kita mengurangi kebocoran itu, packing ini harus benar-benar bagus. Dan satu lagi yang ini tadi harus ada lubangnya ya, jangan ditutup seperti ini. Ini harus dikasih lubang masuk ke intake. Nah, gitu. Setelah itu beres semua, atau mungkin ada nanti saya kurang penjelasannya atau gimana, mau yang ditanyakan lagi nanti bisa ditulis di komentar ya teman-teman ya. Setelah kita pasang di sini kan ada 2 tuas yang saya tahu ya, vital mungkin ya 2 tuas ini untuk angin-angin, untuk campuran udara dan bahan bakar. Kalau ini untuk apa ya, RPM, untuk RPM. Kalau ini pinjakan gas. Nah, dapatnya di pinjakan gas. Kalau ini angin-angin. Setelah kita pasang, usahakan untuk angin-angin ini kita kencangin dulu. Saya nggak punya obeng kecil, soalnya nanti kan ini ruangnya sempit banget ya. Kita butuh obeng yang sangat pendek, sekitar 10 atau 20 sentian mungkin. Biasanya saya menggunakan ring. Mana nggak ada ring? Nih, saya biasanya menggunakan ring untuk nyetelnya gini ya. Ini dikencangin dulu sampai benar-benar kencang. Ini setelah dipasang ya teman-teman ya, sampai benar-benar kencang. Setelah ini benar-benar kencang, baru kita setel ini sebelum kita starter mobil. Ini kita besarkan RPM-nya. Teman-teman bisa ngecek dari sini. Nah ini kalau kita kalau kita putar nanti akan ada naik. Sebentar, ini dalam banget ini. Bentar. Soalnya kemarin ya bisa bongkar-bongkar, jadi asal kepasang aja. Nah ini ya, nanti akan ada program naik. Nggak kelihatan ya perubahannya ya, soalnya lambat banget, di sedikit banget nih. Nah di sini ini nanti kalau ini kita kencengin yang RPM ini, nanti ini akan naik, akan makin gini itu makin tinggi RPM-nya. Setelah agak lumayan tinggi, mungkin seginilah, ini sudah bongok banget mobilnya. Nah, baru kita starter, gereng. Nanti kan mobil itu akan RPM-nya akan tinggi, ya kan. Baru kita ini kasih putaran 1 kali putaran penuh. 1 kali putaran penuh, jadi 180 derajat ya. Ini gini, ini atas, ini sampai balik lagi ke atas sini. Duh, ini atas, ini 1 kali lagi.
Nah ini dikendorin 1 kali putaran penuh. Nah setelah itu ini dikecilin, RPM-nya dikecilin sampai menyentuh RPM 1000. Kalau di mobil teman-teman ada RPM-nya yang starlet yang 1300 kan ada RPM-nya ya. Kalau punya saya kan nggak ada 1000 cc, jadi nggak ada. Kita kira-kira aja setelah RPM-nya kecil kita turunin, terus kita tambah 1 putaran penuh lagi, Oke, kalau sudah kita turunin lagi, sampai benar-benar turun. Biasanya nanti akan ada goncang, klik atau ada bunyi tik tik gitu ya. Nah setelah itu kalau ini dirasa sudah benar-benar kecil, mesin mau mati, ini ditambah diputer, dikendorin lagi. Setelah dikendorin, biasanya itu sekitar, punya saya berapa ya, tidak bisa buat patokan sih ya. Jadi nanti ini dicari yang paling kecil aja, terus ini dibuka, dicari antengnya seberapa mesinnya. Mesin nggak anteng itu karena kekurangan bahan bakar atau kekurangan udara, asupan udara di dalam piston. Jadi untuk ngatur anteng, pokoknya kita atur rata. Jadi mesin itu nggak ada yang kayak busi mati. Jadi nanti kerasa rata bener itu. Kayak ada pembakaran semua itu di 4 pistonnya. Itu kita atur di sini. Setelah itu, oh ya, yang jadi ini juga ya, untuk delconya ini kita kendorin, terus kita turunin. Jadi kita putar ke belakang sampai penuh. Saat mau ngatur si karburator ini ya, sampai penuh ke belakang. Jadi nanti kelihatan akan halus banget. Setelah ketemu ini sudah halus, RPM sudah kecil, sudah halus, baru ini kita naikkan. Kita putar ke depan, sampai mesin itu kayak mau pincang. Setelah itu kita kendorin sedikit lagi di sini. Kita kendorin. Kalau nggak kita kendorin, kita tambah gas aja di sini. Oke, setelah oke, baru kita tarik gas. Awalnya pelan, makin tinggi, nggak ada berbet. Kalau ada berbet, kita tambahin udara di sini. Ya, ini kita kendorin. Nah, setelah itu sudah normal, baru kita tarik akselerasi. Jadi tarik gas cepat. Gini kok aman, nggak ada berbet, berarti kita sudah pas, sudah enak. Baru kita kencangin si delco, sudah enak, kencangin, cukup, gitu aja. Dan jadi mesin udah halus lagi. Nah, ciri-ciri untuk bahan bakar tidak boros itu kita bisa cek di bau knalpot ya. Biasanya saya duduk di belakang knalpot, kalau mata saya pedih itu pasti boros. Nah itu, kalau mata pedih pasti boros, itu kuncinya saya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain, mungkin ada yang lebih tahu, mohon dikasih tahu juga. Setelah itu kita cek juga, ini punya saya kan delconya mati ya, vakum delconya kan mati. Jadi untuk sementara mobil saya ini timing platingnya saya bener-bener saya mundurin. Resikonya kalau pagi di starter susah, berat, greng gitu, soalnya kan terlalu top. Kalau vakumnya hidup tuh enak. Jadi kalau di start awal timing itu jauh setelah top, jadi enak. Pas waktu piston turun baru ditembak sama angin, sama api, jadi ringan. Kalau punya saya enggak, piston baru mau top, baru mau naik top udah ditembak, jadi berat. Resikonya di situ kalau vakum delconya mati. Nah saya kesusahan kalau pagi di situ, jadi saya harus dorong mobil dulu. Kalau di starter udah udah nggak mau nyala lagi, cuma tek gitu, udah saya masukin persneling 4 atau mundur, saya goyang glek, baru saya start lagi, mau gitu ya. Resikonya gitu. Jadi vakum delco ini sangat vital. Teman-teman harus, kalau ada mobilnya yang disetting karburatornya susah, mohon cek ini vakum delco. Mudah cara ngeceknya.
kita cabut selangnya yang di karburator, kita sedot. Kalau kita sedot mau narik-narik itu berarti normal. Biasanya kalau memang sudah yang nggak bocor kita sedot itu pasti mampet, kayak mampet gitu, udah nggak bisa disedot lagi. Kalau yang udah jebol kita sedot mau selama apapun ya ada angin terus masuk itu. Jadi di situ ya untuk vakum delco sangat-sangat harus dicek, soalnya itu vital untuk kalau nanti itu sudah benar ekselasi dijamin mantap punya saya nggak berani lari di atas 80 ke atas kalau nggak bener-bener jalannya halus. Karena apa? Karena saya pakai roda besar ring 17, jadi takut gelior. Karena kan nggak standarnya ya Starlet itu, informasi dari teman-teman Starlet maksimal ring 15 itu sudah cantik banget katanya. Kemarin ini mau saya tuker di ring 15 kok eman-eman. Mending kalau saya mau ceper saya nabung sedikit buat beli play kaleng yang R12 apa 13, nanti saya ubah celong sedikit gitu kan bagus. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk substitusinya yang saya tahu itu yang cocok karburator kijang. Karburator kijang itu insya Allah PNP, semuanya sama, jalur-jalurnya sama ya, kita pelajarin aja dulu. Maksudnya gini, saat kita mau merubah apapun itu, memodifikasi kendaraan kita harus tahu dulu kegunaannya sama apa enggak. Yang penting kegunaannya itu satu ya, kegunaannya sama enggak. Kalau karburator kan gunanya ya sama, di mana-mana sama, tapi fungsi dari setiap kayak tadi itu lubang-lubang vakum dan sebagainya itu sama enggak, fungsinya ada enggak, kayak gitu. Jadi jangan sampai ada contoh satu lubang yang dibuntet atau gimana, itu jangan. Soalnya orang Jepang itu bikin mobil itu sudah dipikir matang-matang, kita cuma memodifikasi ya ala kadarnya aja. Soalnya ini zaman dulu mungkin itu juga kencang banget, soalnya yang sudah termakan umur ya kayak begini jadinya. Tapi Starlet itu irit kok, irit banget. Kalau kita bisa setting yang benar pasti irit, apalagi di pengapian besar. Itu pasti enak. Anjuran dari teman-teman kemarin itu kayak saya lihat di komunitas Karimun juga, itu orang-orangnya itu biasa pakai apa namanya rotor pacul atau sabit, itu juga katanya nambah akselerasi gitu. Setahu saya mau nambah akselerasi apa enggak, kalau timing kita memang benar-benar sudah kena, sudah top, pasti irit. Sebanyak apapun bensinnya, sedikit apapun bensinnya, kalau sudah pas pasti enak. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi Jepang dulu bikin kayak gini mungkin biar kalau kita pakai pelan nggak ndut-ndutan, jadi dibikin seperti ini. Jadi diambil tengah-tengahnya. Kalau mungkin katanya yang pakai pacul itu kalau dipakai pelan mobilnya ndut-ndutan jadinya. Jadi timing topnya terlalu top, jadi glek terlalu itu enggak. Kalau ndut-ndutan juga enggak asik juga. Maksudnya gini, enggak asiknya gini, mobil kan kita kan pakai harian ya, kecuali yang untuk race. Kalau kita pakai harian kebetulan pas di macet-macetan atau pas di tanjakan macet, itu yang kita repot. Ndut-ndutan mati kan kayak gitu. Jadi kita ya sesuaikan apa yang ada di pabriknya aja. Di pabrik dulu udah mikir kok untuk macet-macet aman, untuk naik-naik aman, gitu aja. Jadi kita kembalikan seperti fungsinya, kita mudahkan lagi, insya Allah pasti ya. Oke, dari Starlet ekspansi merah saya mungkin cukup sampai segitu. Jika ada teman-teman yang tahu soal karburator, mohon saya dikasih pencerahan juga agar karburator saya bisa normal. Contohnya tadi untuk jalur vakum delco itu mengatasinya gimana biar lubangnya itu nggak buntet lagi. Soalnya saya korek-korek pakai jarum itu nggak bisa. Mungkin teman-teman yang bisa bantu saya, mohon dibantu agar karbu saya normal kembali.
agar bisa enak lagi, nggak takut keluar kota pakai SIM merah. SIM merah yang Yahoo ini. Jadi saya akan benerin sedikit-sedikit dulu. Setelah ini kita bahas tentang apa ya, masih upek sektor mesin dulu lah, sektor mesin, nanti sektor kaki-kaki dan lain sebagainya, atau nanti saya singlenya yang mana, yang ada topik yang mana kita bahas, atau nanti bahas sunroof atau gimana kita coba untuk bahas, atau bahas dashboard atau gimana, nanti kita bahas, tetap kita bahas semuanya, kita bahas yang ada di Starlet saya. Soalnya kenapa harus saya bahas, siapa tahu teman-teman ada yang punya Starlet dan itu lebih original dari punya saya, makanya saya pengen tahu apa aja yang kurang di mobil saya, akan saya lengkapi. Entah itu nanti saya lengkapi dengan barang KW tapi yang kualitasnya bagus, entah saya dapat rosokan yang bagus atau gimana. Semoga mobil ini jadi mobil kebanggaan saya, mobil kelangganan saya. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe, kalau perlu disebar, dan jangan lupa dikomentari ya, agar saya juga lebih paham tentang mobil saya sendiri utamanya, biar saya kalau jalan jauh nggak ketar-ketir begitu teman-teman ya. Oke, semoga yang menonton video ini diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan lain sebagainya, pokoknya yang baik-baik. Oke, cukup sekian dari Starlet is Fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.